Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Jainuddin, mahasiswa dari Universitas Pejuang RI, jurusan AKK dari Fakultas Kesehatan dengan nomor induk 2313201095. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk menjawab tugas yang sudah diberikan oleh dosen Bapak Ibnul Al-Zawji Amri SKMMM dengan mata kuliah Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat. Baik, pertanyaan pertama, apa hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan determinan sosial, serta bagaimana keduanya dapat saling mendukung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan determinan sosial kesehatan sangatlah erat, karena keduanya berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu adalah proses di mana individu dan kelompok diberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup penguatan partisipatif aktif, pengambilan keputusan, dan akses terhadap pelayanan serta peluang. Determinan sosial kesehatan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua yang dipengaruhi oleh faktor sosial, faktor ekonomi, lingkungan, serta politik. Contoh meliputi pendidikan, pendapatan, akses pelayanan kesehatan, perumahan, dan kondisi lingkungan. Lalu bagaimana hubungan keduanya? Pemberdayaannya sebagai sarana mengatasi determinan sosial. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan. Lalu hubungan yang kedua, determinan sosial juga sebagai dasar pemberdayaan. Pemahaman akan determinan sosial mampu mengidentifikasi kebutuhan utama masyarakat, sehingga program pemberdayaan lebih terfokus dan efektif. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan pendekatan serta metode yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Baik, pendekatannya ada beberapa cara untuk pemberdayaan di bidang kesehatan. Satu, pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program kesehatan. Baik, pendekatan yang kedua dengan pendekatan holistik, melihat secara keseluruhan, secara menyeluruh, termasuk faktor sosialnya, faktor ekonominya, budaya, dan juga lingkungan. Contohnya program kesehatan yang mencakup promosi gizi, sanitasi, dan juga pendidikan. Pendekatan yang ketiga adalah kemitraan, membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Seperti contoh kemitraan dengan perusahaan untuk menyediakan akses air bersih. Lalu bagaimana metodenya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan? Beberapa metode bisa dilakukan dengan cara: satu, pelatihan dan pendidikan, memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk mendukung kesehatan mereka. Seperti contoh pelatihan kader posyandu ya, untuk mendeteksi dini gizi buruk. Yang kedua, metodenya advokasi, mendorong perubahan kebijakan atau perilaku melalui pendekatan kepada pemangku kepentingan. Contohnya masyarakat mengadvokasi perbaikan layanan kesehatan di daerahnya. Dan pendekatan yang ketiga atau metode yang ketiga adalah dengan pendekatan door to door, seperti kunjungan langsung ke rumah-rumah untuk memberikan informasi layanan kesehatan. Contohnya imunisasi keliling untuk anak-anak ya. Sehingga pendekatan dan metode ini efektif jika disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, serta dilakukan secara berkesinambungan tentunya untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Oke, nomor 3 pertanyaannya, mengapa identifikasi dan analisis masalah kesehatan masyarakat menjadi langkah awal yang penting dalam pemberdayaan? Berikan contoh langkah yang dapat dilakukan dalam proses ini. Oke, identifikasi dan analisis masalah kesehatan masyarakat adalah menjadi langkah awal maksudnya yang penting dalam pemberdayaan. Karena apa? Langkah ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan memahami kondisi kesehatan lokal, mengidentifikasi penyebab utama masalah, serta merancang solusi yang sesuai dan berbasis kebutuhan. Proses ini memastikan bahwa upaya pemberdayaan tepat sasaran, relevan, serta berkelanjutan. Langkah dan proses identifikasi dan analisis masalah ini
Contoh-contohnya atau proses-prosesnya, yang pertama adalah mengumpulkan data awal ya tentunya, seperti apa, melakukan survei kesehatan ya. Yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan dengan apa? Dengan FGD, dengan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan tenaga medis ya. Lalu berikutnya langkahnya analisis situasi kesehatan dengan menggunakan beberapa metode ya. Kayak metode SWOT lah salah satunya yang umum biasa digunakan untuk menilai kondisi kesehatan lokal seperti akses terhadap air bersih ataupun sanitasi. Baik, langkah berikutnya contoh identifikasi determinan sosial kesehatan dengan menganalisis hubungan antara status ekonomi, pendidikan, dan angka stunting di wilayah tersebut. Langkah berikutnya pemetaan masalah kesehatan, membuat peta masalah kesehatan berbasis wilayah seperti daerah dengan DBD tinggi misalkan ya. Untuk apa? Untuk menentukan skala prioritas dalam intervensi gitu. Dan berikutnya menyusun prioritas masalah menggunakan metrik prioritas, misalnya dampak versus urgensi ya salah satu contohnya. Untuk menentukan fokus program seperti imunisasi atau peningkatan gizi, nanti kita lihat apakah itu menjadi prioritas dengan tadi metode metrik prioritas. Sehingga dengan langkah ini pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menjadi lebih efektif karena berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal kebutuhan nyata di komunitas. Pertanyaan nomor 4, apa peran fasilitator dalam tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan? Serta jelaskan dengan contoh konkret di setiap tahap. Oke, peran fasilitator sangat penting ya dalam tahap formulasi, implementasi, ataupun tahap evaluasi kebijakan kesehatan. Contohnya apa? Misalkan pada tahap formulasi kesehatan harus menggalang partisipasi, harus mengumpulkan data dan masukan, mengidentifikasi masalah maksudnya, menerima masukan dari masyarakat, dan harus memfasilitasi diskusi dengan konsensus. Contohnya misalkan apa? Mengadakan FGD ya, seperti biasa FGD di desa untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Tahap yang kedua, tahap implementasi kebijakan. Jadi setelah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan. Si fasilitator harus mampu mengkoordinasi pelaksanaan, memastikan kebijakan dijalankan, pemberdayaan masyarakat, melatih, mendukung masyarakat, agar apa? Dapat berperan aktif dalam implementasi. Dan juga tentunya di tahap implementasi ini perlu adanya pemantauan progres dari seorang fasilitator ya. Contoh melatih kader posyandu misalkan ya, dalam melaksanakan program peningkatan gizi balita. Dan tahap berikutnya adalah tahap evaluasi kebijakan, akan mengumpulkan data hasil gitu ya, kemudian memberikan umpan balik karena harus menyampaikan hasil evaluasi kepada pembuat kebijakan dan masyarakat untuk kebaikan program. Dan juga tentunya mendorong transparansi ya, memastikan peran evaluasi dilakukan secara transparan. Sehingga fasilitator itu sangat berperan sebagai jembatan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan juga masyarakat. Sehingga dengan memastikan partisipasi, koordinasi, evaluasi yang inklusif, fasilitator membantu kebijakan kesehatan menjadi lebih relevan, efektif, dan juga berkelanjutan atau berkesinambungan ya. Oke, pertanyaan nomor 5 di tugas ini, dalam situasi di mana masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan kebijakan kesehatan, apa langkah yang dapat dilakukan fasilitator untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan jelaskan pendekatan yang sesuai. Baik, dalam situasi di mana masyarakat kurang terlibat dalam penyusunan ya, fasilitator memiliki peran penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Beberapa langkah contoh meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat ini kan dengan edukasi ya, dengan penyuluhan, sehingga munculnya awareness, tentunya dengan komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, menggunakan atau membangun kepercayaan melalui dialog terbuka. Contohnya apa? Mengadakan FGD dengan masyarakat untuk mendengarkan masalah kesehatan mereka, sehingga kita bisa memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan masukan kepada kita. Langkah yang ketiga, melibatkan pemimpin komunitas atau lokal, misal contoh ya RT, RW, tokoh agama. Kita libatkan untuk mengedukasi warganya tentang kebijakan kesehatan sehingga mereka merasa berkontribusi dalam perencanaan. Berikutnya, menyediakan platform yang fleksibel atau mudah diakses bagi masyarakat, seperti menggunakan media sosial ya, untuk mengumpulkan pendapat masyarakat.
Dan langkah yang terakhir adalah memberikan umpan balik dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Contohnya, setelah pengumpulan masukan, fasilitator mengadakan pertemuan kembali dengan masyarakat untuk menunjukkan bagaimana masukan mereka itu digunakan dalam suatu kebijakan, serta meminta masukan bila ada tambahan dari mereka. Demikian jawaban dari 5 pertanyaan tugas pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat atau kurang berkenan. Jika ada tambahan atau masukan, silahkan bisa komentar di kolom chat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.